Nah, jadi saya mohonlah kepada penegak hukum atau saudara-saudara ini Agustani, saya tidak tahu dia tinggal di mana, kurang ajar anak setan satu ini. Dia harus diamankan. Kalau tidak nanti, waduh bahaya ini, potensi bikin kacau negara. Jadi saya berharap bapak-bapak polisi mesti amankan orang jenis begini. Saya di NTT atau pendeta-pendeta kami ada suruh hormati agama Islam, hormati agama Hindu. Kita teriakkan persatuan, kesatuan. Kita tetap suarakan ajaran agama kita masing-masing, tetapi tetap melihat nilai-nilai toleransi yang harus diterapkan di Indonesia. Tapi ada orang-orang yang kesetanan seperti ini dan harus diamankan. Dia minta, kalau dia kentuti itu Alkitab, dia minta apakah dia mati atau tidak. Ya sebelum kau mati kau dipenjara dulu lah. Daripada lu minta mati terlalu cepat juga tidak usah. Lu mesti rasa penjara dulu. Oke, teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan sudah ditanggapi oleh banyak orang. Dan salah satu yang menanggapi terkait dengan penghinaan terhadap kitab suci kita sebagai orang Kristen, yaitu Pendeta Mel Atok. Pendeta Mel Atok ini adalah seorang yang vokal, menyuarakan kebenaran, tidak main-main, menjaga kehidupan iman. Dia punya channel yaitu Pendeta Mel Atok. Baik teman-teman, ini judulnya yaitu tanggapan keras Pendeta Mel Atok, Ustadz Agustan harus dipenjara karena telah menghina Alkitab atau kitab suci orang Kristen. Saya tidak perpanjang waktu, saya akan putarkan videonya dan teman-teman nanti kita akan komentari ya. Teman-teman juga silakan memberikan komentar di kolom yang tersedia di bawah ini. Selamat menyaksikan. Nah, saya lihat anak setan lainnya yang sedang dipakai ini Agustan ini katanya mantan Kristen. Saya sangat tersinggung, saya sangat terganggu dengan perlakuan Agustan anak setan ini yang menaruh kitab suci agama kami, kitab suci orang Kristen baik Katolik maupun Protestan, untuk taruh di, minta maaf, di pantatnya, dikentuti. Ini sudah sangat viral dan kelihatannya dari salah satu channel Kristen, Agustan kelihatannya sudah menghapus videonya. Tapi kau tidak bisa lari, kami sudah pegang videonya. Orang ini harus diamankan. Karena dia bukan hanya membuat tersinggung orang Kristen, tapi dia mempermalukan orang Islam juga. Sekali lagi, dia mempermalukan orang Islam. Saya nonton videonya Pak Eko Kuntanji ya. Kuntanji di Cokro TV. Pak Eko menanggapi video ini dan Pak Eko bilang, saya sebagai orang Muslim tersinggung. Apakah sebelum Agustan ini menjadi mu'alaf masuk Islam, pernahkah dia melakukan hal yang sama? Maksudnya, pernahkah dia ambil kitab suci tertentu, lalu dia taruh di pantat, lalu dia ekspos di media? Andai kata tidak pernah, justru ini memalukan Islam. Kenapa setelah Anda masuk ke dalam Islam, sudah beragama Islam, baru Anda melakukan itu? Padahal pengajar-pengajar Islam yang nasionalis, pengajar-pengajar Islam yang menghargai orang Kristen atau agama yang lain, sangat menghormati kami, menghormati kitab suci kami, menghormati rumah ibadah kami, menghormati hari-hari raya kami. Kenapa ini satu, si Agustan ini yang katanya mantan Kristen tapi kurang ajar seperti ini? Lalu Pak Eko Kuntanji mengatakan bahwa dia sebagai orang Islam aja tersinggung karena itu bukan hanya mempermalukan Kristen, mempermalukan Islam juga, seolah-olah ajaran Islam model seperti itu sebelum dia masuk Islam, andai kata dia tidak pernah melakukannya, dan setelah masuk Islam bahwa dia melakukan perbuatan kurang ajar ini, yang tidak bermoral ini, yang sangat menghina dan menudai saudara-saudara Kristen, maka dia mempermalukan agama Islam. Maka dari itu, saudara-saudara, saya setuju dengan Pak Eko dan beberapa teman bahwa orang ini harus diamankan polisi. Bapak-bapak polisi atau penegak hukum di Indonesia, saya Pendeta Mel Atok, atau kawan-kawan yang ada di Jawa, tolong lapor dulu dia tuh, amankan dia tuh, itu pengaco, pemecah belah bagi bangsa ini.
Lebih baik polisi yang tangkap daripada orang-orang Kristen tertentu yang sudah sangat marah, sangat tersinggung dapat dia, itu bisa bahaya itu. Ya kita mohon Tuhan jauhkan hal itu. Tapi jelas ini kau bikin tersinggung kami sebagai pemeluk agama Kristen, itu kitab suci kami. Kalau seseorang misalnya saya tulis buku lalu buku saya ditaruh di pantat begitu aja saya tersinggung. Alkitab itu adalah bukunya Tuhan, isi hati Tuhan untuk menuntun kami semua orang Kristen walaupun cuma buku. Tetapi kamu telah melukai hati kami. Nah, jadi saya mohonlah kepada penegak hukum atau saudara-saudara ini, Agustan ini saya tidak tahu dia tinggal di mana, kurang ajar anak setan satu nih. Dia harus diamankan. Kalau tidak nanti waduh bahaya ini, potensi bikin kacau negara. Jadi saya berharap bapak-bapak polisi mesti amankan orang jenis begini. Saya di NTT atau pendeta-pendeta kami ada suruh hormati agama Islam, hormati agama Hindu. Kita teriakkan persatuan, kesatuan. Kita tetap suarakan ajaran agama kita masing-masing, tetapi tetap melihat nilai-nilai toleransi yang harus diterapkan di Indonesia. Tapi ada orang-orang yang kesetanan seperti ini dan harus diamankan. Dia minta, kalau dia kentuti itu Alkitab, dia minta apakah dia mati atau tidak. Ya sebelum kau mati kau dipenjara dulu lah. Daripada lu minta mati terlalu cepat juga tidak usah. Lu mesti rasa penjara dulu. Kalau menurut saya, sebaiknya Tuhan jangan kasih mati dulu. Kasih rasa di penjara supaya kau tahu bahwa kau tuh pengacau bagi bangsa ini. Ya, saya Pendeta Melatok sebarkan video ini kalau bisa sampai di telinga Bapak Presiden yang terhormat supaya ini orang diamankan. Itu ditipu setan tuh bikin kacau negara kita. Baik, salam. Oke teman-teman sekalian, ini adalah 10 ayat Alkitab tentang toleransi beragama. Alkitab tentang toleransi beragama mengajarkan kita bagaimana bersikap saat berhadapan atau diperhadapkan dengan perbedaan. Rasanya negara kita tercinta mulai tidak mengindahkan makna toleransi. Hanya karena jumlah kamu lebih banyak, tidak sepantasnya merasa lebih berkuasa atas kepercayaan orang lain. Dalam sebuah forum, saya menemukan ideologi yang bagus untuk menggambarkan makna toleransi bagi semua. Toleransi itu seperti ketika kamu hobi makan bakso dan saya suka makan soto, kamu ngakui bakso itu enak. Saya pun demikian, soto sama enaknya. Kamu tidak memaksa saya makan bakso, saya tidak menjejalkan soto ke mulut kamu. Kita menghormati kesukaan masing-masing. Boleh jadi saya tidak suka bakso, tapi saya tidak akan bilang ke depanmu kalau bakso itu sampah, apalagi memukuli kamu saat makan bakso. Saya tidak akan menghancurkan warung bakso hanya agar kamu mau makan soto dan kamu tidak makan bakso. Perumpamaan ini cukup menggambarkan toleransi, bukan? Kamu kiri, saya kanan, kita masih bisa bergandengan. Umat beragama sering ribut mempermasalahkan siapa yang paling benar. Apakah perbedaan agama membuat kita tidak bisa berteman? Bukankah untukmu agamamu dan untukku agamaku? Lantas apa yang Alkitab katakan tentang toleransi beragama? Nah, ini dia ada 10 ayat tentang toleransi beragama. Yang pertama adalah Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dan teman-teman sekalian, Yohanes ini berbicara tentang bagaimana kita mengasihi. Yeskiel 18 ayat 23. Tuhan yang Maha Tinggi, yaitu Allah Yahweh, berkata, apa aku senang kalau orang jahat mati? Bukankah aku lebih senang kalau dia berbalik dari tingkah lakunya dan tetap hidup? Lalu Yakobus 28 Yakobus 2 ayat 8. Jika kamu menjalankan hukum utama sesuai dengan kitab suci, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu telah melakukan yang benar. Lalu juga Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dan Mazmur 37 ayat yang ke-11. Tapi orang-orang yang lembut hati akan memiliki bumi, dan mereka akan sangat bahagia karena kedamaian yang melimpah.
Lalu Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kisah Para Rasul 15 ayat 39, maka terjadilah perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah satu sama lain. Galatia 2 ayat 14, kamu sendiri yang adalah orang Yahudi bertingkah laku seperti bangsa lain dan tidak seperti orang Yahudi, jadi kenapa kamu mendesak orang-orang dari bangsa lain untuk mengikuti kebiasaan Yahudi? 1 Korintus 13 ayat 5, kasih tidak berlaku tidak sopan, tidak mementingkan diri dan tidak cepat marah. Dia juga tidak menyimpan kekesalan. Toleransi adalah sikap paling pengertian. Kita tidak perlu membandingkan agama karena sifatnya yang tidak bisa dibandingkan. Sebetulnya kita semua manusia berasal dari Allah. Manusia lahir tanpa label agama. Manusia memperoleh label agama dari struktur sosialnya. Karena semua manusia berlabel agama, mau tidak mau, berlabel agama atau tidak berasal dari Allah yang sama. Demikian ayat mengenai Alkitab berbicara tentang toleransi beragama. Teman-teman, bagaimana menyikapi sikap toleransi beragama yang ada di Indonesia? Mari kita junjung tinggi ya tentang bagaimana menghargai perbedaan yang ada di bangsa ini. Indonesia digolongkan sebagai negara yang kaya akan perbedaan, mulai dari perbedaan suku, etnis, budaya, ras, hingga agama. Karena itulah penduduk Indonesia disebut dengan masyarakat yang multikultural atau kemajemukan. Menanggapi kondisi tersebut, maka umat Kristen harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, serta menolak sikap diskriminatif, sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Indonesia adalah menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai beragama. Lalu ajaran untuk menghargai perbedaan tercermin dari sejumlah ayat-ayat Alkitab banyak sekali, bukannya 10 tetapi sangat banyak. Nah karena itu kalau Alkitab mengajarkan kita tentang toleransi, maka mau tidak mau kita harus hidup rukun ya sebagai seorang Kristen, menjadi teladan di dalam memberikan toleransi beragama di tengah masyarakat dimanapun kita berada. Kelompok-kelompok lain yang berbeda dengan kita itu adalah manusia ciptaan Tuhan, manusia yang ingin diberkati oleh Tuhan. Semua kita berasal daripada Tuhan. Nah karena itu mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita menciptakan kedamaian. Mari kita menciptakan suatu hubungan sosial yang sehat ya.